Inilah Gorissa dan TV, membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran kritis. Selamat siang kepada pemirsa Gorissa dan TV di seluruh Indonesia. Gorissa dan TV membaca Indonesia dengan 3 metode pemikiran. Metode pemikiran kritis, metode pemikiran analitis, dan metode pemikiran reflektif. Pemirsa Gorissa dan TV yang kami cintai, pada kesempatan ini kita kembali berdiskusi dengan Bang Ferdy Lustitulis. Beliau adalah Ketua Lembaga Kebijakan Publik Indonesia. Dan pada kesempatan ini dengan Bung Ferdy, kita akan berdiskusi tentang kemana arah dukungan partai politik dalam pemilu 2024. Nah, perlu pemirsa ketahui bahwa sekarang konsolidasi partai-partai sudah semakin mengerucut, mengarah kepada 3 calon yang sangat potensial menurut hasil survei terakhir, yaitu Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Kita juga perlu mengetahui bagaimana strategi-strategi yang dilakukan oleh partai untuk mendapatkan kandidat efek atau efek yang diperoleh oleh partai dari karena mereka mendukung satu calon tertentu. Nah, waktu dan kesempatan kita berikan kepada Bang Ferdy. Silakan Bang Ferdy. Ya, terima kasih Bang Goris, terima kasih pemirsa Gorissa dan TV. Kembali bertemu dengan saya pada sore hari ini untuk kita membahas, menurut saya bahwa tema yang disodorkan ini sangat menarik. Bagaimana partai-partai politik mempersiapkan diri dalam rangka kompetisi pemilu 2024 yang akan datang. Kalau kemarin kita membahas tentang parliamentary threshold, pencalonan calon presiden dan wakil presiden, saya kira di pemilu 2024 yang akan datang tetap memakai persyaratan PT 20% itu. Ya. Dan pada hari ini kita melihat potret dari lembaga-lembaga survei. Ada beberapa calon presiden yang potensial untuk mempersiapkan diri untuk kompetisi di Pilpres yang akan datang. Nah, melihat dari potret survei, tentu partai-partai politik yang mempunyai kursi di DPR RI ini tentu menjadi masukan yang sangat berarti untuk mereka. Kenapa sangat berarti? Karena memang itu adalah potret yang dibaca oleh lembaga survei yang muncul pada kesempatan ini. Tetapi yang utama bagi partai politik hari ini adalah konsolidasi di dalam internal partai, dan yang kedua tentu menampung aspirasi dari tingkat bawah. Kira-kira siapa yang memang yang mereka akan usung nantinya. Tetapi apabila kita melihat kursi di DPR hari ini, hasil pemilu yang lalu, maka ada 5 partai politik yang bisa menentukan poros koalisi. Yang pertama adalah PD Perjuangan, yang kedua adalah Partai Gerindra, yang ketiga adalah Partai Kebangkitan Bangsa, kemudian Partai Golkar, dan Partai Nasdem. Sedangkan partai yang lain itu kan tidak mencapai sekian persen, termasuk PKS tentu saja. Nah, dari kursi yang ada di DPR sekarang ini, dengan tadi saya katakan bahwa untuk mencalonkan calon presiden persyaratan 20%, maka apabila kita bagi dalam 3 poros, calon presiden bisa muncul 3 calon. Nah, tetapi
pertanyaannya, apakah yang sekarang ada di potret dari survei, apakah mereka nanti bisa dicalonkan atau tidak? Nah, di dalam politik bisa terjadi, bisa saja tidak. Karena apa? Karena yang namanya survei, yang namanya kesukaan masyarakat tentu setiap hari, setiap waktu berbeda. Nah, karena itu maka partai politik hari ini belum satu pun yang pede untuk mencalonkan calon atau kader mereka untuk disodor menjadi calon presiden. Walaupun ada beberapa ketua umum partai politik sudah secara internal di dalam internalnya sudah memutuskan calon presiden, misalnya Prabowo, yang kedua Airlangga, yang ketiga Muhammad Iskandar, dan sedangkan PD Perjuangan kan bukan ketua umum yang calon, tetapi ada dua nama yang selalu dibicarakan adalah Puan Maharani dan Ganjar. Nah, dari sisi itu saya melihat bahwa partai politik nanti akan mengerucut kira-kira siapa yang akan mereka calon. Nah, yang pertama tentu siapa yang muncul survei yang paling disukai masyarakat pada saat mereka menentukan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, soal kepentingan komunikasi politik di antara partai-partai politik. Dan yang ketiga tentu mereka juga akan suka atau tidak berdasarkan keinginan dari pemilih yang pemilih dari partai-partai yang ada di parlemen hari ini. Nah, karena itu penentuan calon presiden nanti akan ditentukan seperti yang dulu lagi, yakni menit-menit terakhir. Kenapa menit-menit terakhir? Itu tadi, karena mereka mau calon yang mereka usung nanti bisa memenangkan kompetisi. Nah, hari ini memang kita melihat bahwa antara tiga nama kayaknya bersaing, yakni Pak Ganjar, Pak Prabowo, dan Pak Anies. Nah, pertanyaannya adalah yang berpeluang untuk maju, artinya dia mempunyai kursi di DPR RI adalah Prabowo. Kenapa dia mempunyai kursi? Tinggal dia mencari partner koalisi. Sedangkan Pak Ganjar dengan dengan Anies itu belum yakin kita untuk bahwa mereka nggak dicalonkan atau tidak oleh partai-partai politik. Tentu tergantung pendekatan mereka. Nah, tetapi jangan lupa ada juga Pak Airlangga, ada juga Pak Erick Thohir, dan mereka ini sekarang sudah bekerja juga konsolidasi baik dengan partai politik maupun dengan tim suksesnya. Nah, kalau di dalam kompetisi pemilu itu kan ada yang istilah penataan teritorial. Nah, ini juga menjadi penting untuk memenangkan kompetisi di tahun 2024. Nah, tetapi dari semua itu, Bung Goris, saya yakin dan saya yakini bahwa calon presiden nanti di 2024 pasti dari nama-nama yang muncul hari ini. Itu ada Pak Prabowo, ada Pak Ganjar, ada Ibu Puan, ada Erick Thohir, ada Airlangga, ada Muhammad Iskandar. Nah, saya kira nama-nama itu saja yang akan menjadi magnet untuk dilirik partai-partai politik. Begitu, Bung Goris. Oke. Sejauh pengamatan yang kayak lakukan, sejauh mana sih konsolidasi yang dilakukan di internal partai politik sekarang? Ya, konsolidasi yang dilakukan oleh partai-partai politik hari ini, pertama ada dua agenda besar. Agenda pertama adalah memenangkan pileg, yang kedua pilpres. Nah, yang dilakukan partai hari ini masih dalam proses tahapan
untuk pendaftaran pendaftaran partai politik. Kali itu memang tahapan-tahapan yang harus dilewati. Tetapi konsolidasi di internal partai semakin mengerucut, sudah semakin mengerucut ya. Kira-kira karena memang ini sudah masuk tahun politik ya. Karena ini kan sudah masuk tahapan pertama. KPU sudah dilantik, Bawaslu dilantik. Jadi kalau ada isu penundaan pemilu dan sebagainya, saya kira udah tutup buku. Nah, ini lagi partai-partai politik sekarang sudah melakukan konsolidasi. Nah, momentum hari raya, momentum ini dan sebagainya ini kan bagi partai politik sangat penting dan sangat perlu. Karena memang kesempatan konsolidasi di internal, di dapil dan sebagainya, ya, ini momentumnya pas hari-hari semacam ini. Artinya partai politik hari ini telah mempersiapkan dirinya untuk mengikuti tahapan-tahapan pemilu 2024. Begitu, Bung Kolis. Oke, Abang, minimal di level partai politik konsolidasinya itu kan sudah mengerucut kepada satu nama ya, dan satu nama itu tentu saja berdasarkan survei-survei yang dilakukan di internal partai. Gimana Abang lihat? Nasdem sendiri gimana? Ya. Partai Nasdem kan akan akan mengumumkan hasil evaluasinya, hasil aspirasi dari daerah dan sebagainya. Itu kan nanti ada 3 nama yang akan kita ini. Tetapi sampai hari ini belum ini karena kita masih belum melihat kira-kira siapa yang memang pantas untuk di ini. Dan kecuali kalau Partai Nasdem itu memenuhi 20%, mungkin pagi-pagi juga kita bisa umumkan. Masalahnya kan kita masih sekian persen, jadi tidak memenuhi memenuhi persyaratan untuk calon presiden dan wakil presiden. Nah, artinya pada hari ini semua partai saya kira, Bung Koris, masih meraba-raba, masih melihat-lihat kira-kira siapa sih yang memang laku dijual. Ya, ini bukan soal kemauan partai politik saja, tetapi ini juga harapannya kemauan partai politik bisa juga menjadi kesukaan bagi pemilih. Karena ini 2 hal yang memang harus disatukan. Nah, kan bagi kita kan harus memenangkan kompetisi, bukan soal cepat-cepat mencalonkan begitu. Karena sama juga, pilkada juga sama. Jadi biasanya di akhir-akhir ya, tapi saya kira menjelang tahapan calon presiden wakil presiden harus didaftarkan. Nah, disitulah nanti kita lihat pertemuan untuk mencocokkan partner koalisi, saya kira sudah jalan begitu, Bung Koris. Oke, ya berdasarkan pantauan KAI juga, sejauh mana sih skenario-skenario yang sudah dibangun oleh partai ya? Misalnya skenario 1, PDIP akan menyodorkan Puan dengan Prabowo. Skenario 2, Ganjar misalnya dengan Erik, atau gimana itu model-model skenario yang sudah mulai diutak-atik oleh partai politik. Nah, hari ini kan para tim sukses mencoba menjodohkan si A dan si B gitu ya, lalu coba dijual ke publik gitu ya. Misalnya sekarang ini ada calon misalnya Pak Ganjar Erik atau Pak Ganjar Anies
kemudian ada misalnya Anies AHY gitu ya. Saya kira ini masih dalam mencoba untuk melemparkan calon itu di tengah masyarakat. Apakah memang masyarakat suka dengan atau tidak dengan calon yang disodorkan itu. Tetapi semua itu bukan oleh partai politik. Itu pasti dilakukan oleh tim sukses. Kalau partai politik, saya kira mereka punya mekanisme organisasi yang harus dijalankan. Misalnya ada yang nanti melalui rapat pimpinan nasional, ada yang juga melalui rapat pleno DPP dan sebagainya. Nah, tetapi misalnya ada muncul Anies AHY. Nah, kalau dua partai oposisi ini berambisi untuk calonkan, saya kira tidak bisa karena memang belum bisa memenuhi 20%. Maka dia butuh partai lain ya yang muncul. Nah, kalau yang seperti yang selalu kita katakan bahwa yang bisa mencalonkan di 2024 hanya satu partai politik, yakni PDI Perjuangan, karena dia memenuhi 20%. Tetapi apakah PDI Perjuangan mau calon sendiri? Saya kira tidak juga. Dari dua nama yang muncul, Ganjar dan Puan, saya kira PDI Perjuangan nanti tidak akan memaksa diri apabila misalnya Ganjar surveinya rendah, Puan surveinya rendah, memaksa diri dan sebagainya, atau pasti akan memilih dari dua nama ini dengan survei yang meyakinkan untuk memenangkan pertarungan. Karena PDIP juga tidak bisa memaksa diri kadernya yang tidak akan memenangkan kompetisi. Saya kira itu ini. Nah, tetapi yang paling penting dari ini, Bung Boris, adalah peran Jokowi nanti. Peran Jokowi. Kenapa peran Jokowi ini sangat penting? Dan saya kira partai-partai koalisi yang ada di pemerintahan hari ini pasti selalu melakukan komunikasi dengan Pak Jokowi. Kenapa? Karena memang ada agenda-agenda politik yang sekarang dilakukan oleh pemerintahan hari ini, tentu ada keinginan dari Presiden Jokowi untuk melanjutkannya. Salah satunya misalnya ibu kota negara. Kemudian ada kebijakan-kebijakan lain berkaitan dengan infrastruktur misalnya. Kemudian berkaitan dengan kereta cepat misalnya. Nah, pertanyaannya apakah beberapa agenda itu bisa diselesaikan pada pemerintahan hari ini? Tentu jawabannya tidak. Oleh karena itu, maka Presiden Joko Widodo dan juga tentu Pak Wakil Presiden akan bersama-sama berdiskusi siapa sih yang bisa melanjutkan program-program yang baik ini ke depan. Nah, saya kira disitulah nanti kompromi diskusi yang menarik di antara partai-partai koalisi. Kan bisa saja partai koalisi ini nanti dibagi 3 atau dibagi 2 calon, tetapi sebenarnya dua-duanya orangnya Jokowi. Kan bisa saja terjadi. Nah, atau misalnya, kan sangat menarik untuk didiskusikan. Kok tiba-tiba Pak Jokowi kemarin datang ke melihat persiapan Formula E misalnya dengan Pak Anies gitu ya. Nah, tapi bisa itu dibaca secara politik. Bisa dibaca secara politik. Apakah karena suka atau tidak harus kita akui bahwa Pak Anies ini dulu adalah tim suksesnya Jokowi di periode pertama. Ya, bahwa hari ini ada yang memisahkan antara Jokowi dan Anies, itu menurut saya juga salah. Nah, karena apa? Anies itu dulu di DKI mencalonkan gubernur di DKI misalnya, ada dua poros yang berbeda yang sangat kencang misalnya. Itu kan dalam rangka kompetisi untuk memenangkan kompetisi.
bahwa apakah Pak Anies itu misalnya ada isu dia orang yang membela A, B, membela C, ya enggak juga. Saya yakin tidak, karena kita tahu bahwa Pak Anies di DKI juga dalam memimpin ini ya itu kan juga tidak kelihatan itu sebenarnya. Tapi ya tim sukses harus melakukan itu, kan ini kan bicara suara. Nah karena itu ke depan ini peran Pak Jokowi ini sangat menentukan. Itu tadi bicara tentang kelanjutan program kerja dari pemerintahan hari ini. Nah, karena apa yang kemarin dilempar, isu menyangkut perpanjangan 3 periode dan sebagainya, itu kan mau membaca potret masyarakat, siapa yang mendukung atau tidak. Nanti baru disitulah partai politik akan melakukan perang-perang teritorialnya. Begitu, Bang Goris. Oke, Kai, ini menarik ya tentang pengaruh Jokowi ya. Jokowi itu kan orang Jawa dan beliau itu kental dengan politik simbol ya. Simbol-simbol seperti yang Kai sampaikan tadi, orang bisa baca bahwa Jokowi mulai dekat dengan Anies kan, gitu dah. Walaupun misalnya selama ini selalu ada framing bahwa Jokowi tidak suka dengan Anies. Jokowi dibuang, Anies dibuang oleh Jokowi gitu ya, macam-macam gitu. Di samping itu ada nggak misalnya simbol-simbol pengaruh dan kedekatan Jokowi terhadap kandidat yang lain yang kayak lihat misalnya? Ya ada juga kan beberapa waktu yang lalu Jokowi bertanya tuh kepada beberapa menteri, siapa yang mau mencalonkan diri menjadi presiden? Ya, saya kira Bung Goris, Pak Jokowi yang kita apresiasi adalah dia memberikan peluang kepada tokoh-tokoh potensi bangsa ini untuk mencalonkan diri, termasuk menteri kabinetnya. Ya. Nah, semua yang yang mencalonkan diri hari ini, dia semuanya semuanya dia lakukan pendekatan. Misalnya itu tadi kalau Pak Erlangga dia sangat percaya pada persoalan masalah ekonomi. Kemudian Pak Erick Thohir adalah ketua tim suksesnya dia di Pilpres yang lalu. Kemudian Pak Prabowo apalagi ya kan jalan-jalan kemarin di mana itu melihat Sabah dan sebagainya. Saya kira itu simbol-simbol yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tetapi pesan yang paling penting oleh Pak Jokowi adalah semua orang-orang yang sekarang ada di lingkaran survei ini adalah orang-orang dia. Itu pesannya. Jadi bukan siapa-siapa. Ini adalah orang-orangnya dia. Jadi kalau orang membacanya bahwa Pak Jokowi ini itu kan tim sukses mau pecah mau petakan seperti itu. Tetapi saya lihat bahwa Pak Jokowi sudah melakukan gaya-gaya untuk melakukan pendekatan dan dia menunjukkan bahwa orang-orang ini tidak ada masalah seharusnya. Nah, tetapi tentu pada saatnya dia akan menentukan, termasuk ya menurut saya, termasuk di PD Perjuangan nanti dia pasti melakukan diskusi dengan Ibu Megawati siapa yang akan didorong. Begitupun kalau misalnya Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh misalnya datang di peresmian gedungnya, kan itu lalu duduk di kursinya, itu kan simbol-simbol politik. Kursinya Pak Surya Paloh diduduki oleh Pak Jokowi dan sebagainya. Itu mau menunjukkan bahwa komunikasi politik sudah berjalan. Nah, tiba-tiba Pak Erlangga datang ke Nasdem, kan begitu.
untuk bertemu, kan begitu. Nah, itu kan artinya ada sebuah komunikasi yang kita tidak bisa membaca kemana arahnya. Tetapi dia mau mengatakan bahwa partai-partai ini masih dalam kendali beliau. Nah, soal siapa nanti yang dicalonkan, ya pasti bisa saja diatur si A, si B dicalonkan, tetapi intinya dua-duanya kalau menang pun ya orangnya dia. Gitu. Nah ini itu kan boleh-boleh saja. Tapi kalau partai oposisi udahlah nggak usah bicara karena hanya dua, yakni PKS sama Partai Demokrat. Dan kalaupun dia paksakan diri nggak bisa calonkan presiden, pasti dia harus berkomunikasi dengan partai yang sekarang ini ada di pemerintahan. Begitu, Pak Guris. Oke. Kalau kita melihat ya dari pemilu ke pemilu, kemudian bagaimana partai-partai itu melakukan transaksi politik ya, atau mungkin sederhananya bagaimana partai-partai itu bergabung ya atau berkoalisi di dalam pemilu, sering sekali mereka mengabaikan yang namanya ideologi ya. Yang dikedepankan itu biasanya adalah kepentingan pragmatis ya, kepentingan sesaat yang publik anggap itu sebagai bentuk transaksi politik yang dibuat oleh partai politik. Nah, bagaimana KM melihat fenomena-fenomena seperti itu? Terima kasih, Bung Koris. Saya kira kita tidak hanya bicara tentang Pilpres. Pilkada yang lalu, PD Perjuangan bisa berkoalisi dengan PKS. Ya. Kemudian P3 bisa berkoalisi dengan Partai Nasdem. Kemudian PKB bisa berkoalisi dengan Partai Gerindra dan sebagainya. Saya kira partai-partai di Indonesia untuk bicara ideologi ya, tetapi bicara tentang koalisi, memenangkan sebuah kompetisi, saya kira sudah kita lihat di potret pilkada dan itu sudah jelas gitu, tidak ada masalah di situ. Nah, kan ada dua hal yang yang akan menjadi jodoh di politik ini, Bung Goris. Yang pertama adalah bicara kepentingan kita sama atau tidak. Kemudian yang kedua tentu bicara tentang kerja-kerja politik untuk memenangkan di tingkat daerah melalui yakni pileg, karena memang itu kan satu hari dengan pileg. Nah, karena itu kepentingan itu akan menjadi pembicaraan yang utama. Tentu yang ketiga adalah faktor biaya politik. Nah, itu tidak bisa juga dipungkiri karena biaya politik itu juga perlu. Karena kalau tidak ada biaya politik, bagaimana mereka bersama-sama untuk memenangkan kompetisi di daerah masing-masing. Nah, karena itu maka komunikasi kepentingan itulah menjadi satu hal yang paling penting dalam mengambil keputusan partai politik nanti. Siapa kira-kira yang akan mereka dorong. Nah, bicara tentang ada istilah di dalam politik ya Om Goris, konflik dalam kemesraan, bahwa hari ini ada konflik ya silakan, tapi masih dalam konteks kemesraan gitu ya. Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Jadi koalisi itu pasti akan muncul, ada ini, tapi bicara kepada konflik untuk nanti semakin bermesra ya. Kan gitu. Nah, artinya ini adalah hal yang biasa dalam kompetisi semacam ini. Nah, kalau bicara ideologi ini dan sebagainya, ada nanti ada partai nasionalis, saya kira mungkin dalam pertarungannya, tapi kalau pada saat penentuan calon itu tidak ada ideologi di situ, tapi kepentingan yang paling utama. Begitu, Bung Boris. Oke, ini audionya itu dibuka ya, mohon dibuka ya. Ini penting sekali untuk dibahas ya. Ada yang namanya hukum besi partai politik ya.
Misalnya partai sekarang melihat ada sejumlah kandidat ya yang sangat menonjol ya, dan ada beberapa kandidat misalnya yang istilahnya kandidat yang saingannya itu justru menjadi menjadi kompetitif di internal partai. Misalnya Puan dan Ganjar ya, maka di situ atau Anies dengan Prabowo katakanlah begitu ya. Maka di situ tentu saja akan berlaku hukum besi partai. Nah, hukum besi partai itu artinya apa? Partai tidak lagi memperhitungkan suara-suara publik tentang siapa yang paling terpilih misalnya di tingkatan publik ya. Tetapi yang bermain itu adalah otoritasnya partai. Nah, katakanlah dalam pemilu 2024 kita melihat bahwa hukum besi partai itu pasti berlaku. Misalnya Gerindra dengan PDIP itu pasti akan misalnya menentukan udah deh Prabowo dengan Puan aja. Kemudian pasti ada calon satunya lagi yang boleh dikatakan sebagai boneka ya. Mungkin bukan Anies, juga mungkin bukan Ganjar ya. Ada nggak peluang itu yang sebagai orang di internal partai, ada nggak peluang itu yang kemungkinan bisa menjadi salah satu solusi yang diambil oleh partai politik? Karena kita sudah mendengar ya, misalnya Anies itu mengatakan bahwa kalau Prabowo maju, saya tentu saja tidak akan maju. Karena itu sudah menjadi komitmen bersama. Itu salah satu poin yang disampaikan oleh Anies ya. Gimana itu? Ya, Bung Goris, dalam politik itu bisa saja. Ya. Semacam itu. Tetapi kembali kita harus katakan bahwa ini sekarang pemilihan langsung yang harus menjadi pertimbangan dari partai-partai politik. Kalau dulu boleh saja kalau pemilihan melalui DPRD atau melalui MPR itu boleh saja. Tapi ini sekarang pemilihan langsung, dan pemilihan langsung kayak seperti ini susah sekali untuk partai politik memaksakan kehendaknya untuk menentukan calon. Itu dalam posisi semacam pemilihan langsung begini memang betul-betul partai politik harus mencalonkan ini. Kan sudah bukti dulu. Misalnya Ibu Mega mau memaksakan diri mencalonkan misalnya, tetapi setelah disurvei itu rendah, akhirnya doronglah Jokowi Widodo. Itu kan berarti ada pengalaman politik yang harus menjadi pertimbangan partai politik. Tetapi lagi-lagi ini namanya politik. Bisa saja itu terjadi. Bisa saja juga itu tidak terjadi. Karena apa? Karena sekali lagi bahwa dengan kebebasan semacam ini, banyaknya media-media online dan sebagainya, itu berat sekali ya kalau kita memaksa kehendak, kan gitu ya. Itu berat sekali, dan saya kira itu agak susah untuk hari ini, agak susah karena untuk hari ini, Pak Goris, yang paling penting dan utama adalah karena memang terbukanya politik dan bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam penentuan memilih pemimpin bangsa ini berawal dari saat misalnya Pak SBY periode pertama, kemudian Pak Jokowi di berikutnya. Ini kan kelihatan sekali bahwa masyarakat ikut partisipasi melalui lembaga-lembaga survei tadi. Nah, ketahuan. Jadi tidak bisa memaksa. Kalau memaksa pasti saya yakin pasti kalah. Jadi, tapi itu tadi sekali lagi Pak Goris bahwa bisa saja nanti itu terjadi
melalui oligarki party, tetapi saya kira itu sangat jauh dari jauh dari yang kita lakukan hari ini, gitu, Bung Boris. Ya. Ya, ini kan ada fenomena yang sangat menarik ya, kayak ya. Di tingkat lokal ini kan termasuk juga di tingkat pusat ya. Publik melihat ada gejala bahwa politik kita itu semakin oligarkis ya, semakin dikuasai oleh segelintir orang, begitu ya. Nah, ini tentu saja juga terkait dengan bagaimana sih demokratisasi itu dilakukan di level internal parpol. Ya, kalau Nasdem ya kita akui ya, Nasdem cukup terbuka ya, apa istilahnya, selalu bergerak sesuai dengan suara publik ya untuk beberapa kasus ya. Tetapi kan tidak semua partai itu seperti Nasdem, ya kan? Ada partai yang memang cukup kaku untuk menangkap suara-suara publik. Bagaimana itu dilihat oleh KS sebagai orang yang selama ini berkecimpung di partai politik? Ya, Bu Goris, kalau menentukan calon itu dia memiliki 20% PT sesuai persyaratan calon presiden, mungkin bisa saja seperti misalnya PD Perjuangan, bisa saja. Tetapi kalau partai lain itu susah. Kan belum tentu yang didorong oleh bapaknya supaya anaknya calon presiden, belum tentu partai lain menerima. Nah, ini sangat berat kalau hal seperti itu. Tapi kasus Solo kan bisa, Medan itu bisa. Nah, itu apalagi pilkada, misalnya itu berbeda. Itu pilkada. Ini jadi kita pisahkan, ini pilkada. Tapi kalau pilpres kayaknya berat. Kalau pilpres gitu ya? kayaknya berat. Kalau pilkada, partai punya wewenang otoritas untuk menentukan calonnya. Tapi kalau pilpres itu menurut saya tidak bisa dilakukan kayak partai politik DPP menentukan calon pilkada. Sangat berbeda ini. Nah, karena itu Bung Goris, saya lihat bahwa bicara tentang oligarki partai dalam rangka penentuan calon presiden menurut saya tidak mungkin akan muncul, nggak mungkin akan muncul, karena misalnya gini, kalau betul misalnya Ibu Puan mau mencalonkan diri, nah fakta surveinya kan masih rendah di bawah Pak Ganjar, kan artinya apa? Antara keinginan dari kita berbeda dengan apa yang menjadi harapan masyarakat. Nah, ini kan masalahnya. Nah, nggak bisa memaksa diri. Tapi kalau menjadi ketua DPR, ya itu haknya Ibu Mega. Kan begitu. Ya, dia bisa tentukan anaknya menjadi ketua DPRD, menjadi ketua DPR. Tetapi ini bisa saja dia mencalonkan si A, tapi belum tentu rakyat masyarakat memilihnya. Kan begitu. Ya, dan menurut saya ini sangat berbeda sekali antara bakal calon presiden dan wakil presiden dengan bakal calon pilkada. Sangat berbeda. Jadi partai politik tidak bisa menentukan kayak seperti itu. Begitu, Pak Koli. Oke. Ini kan memang mungkin kayak bicara pada tataran idealis ya. Tetapi pada tataran praktis operasional itu kan publik melihat bahwa kewenangan untuk menentukan calon presiden itu kan ada pada partai politik dan itu sudah tertutup kan? Pasti ada. Nah, itu pasti Pak Goris, itu pasti ada. Hanya itu tadi sekali lagi karena ini pasar bebas. Kalaupun kita memaksa kehendak bahwa ini calon kita, belum tentu rakyat memilih. Ya. Jadi tetapi itu pada saat komunikasi politik, pertemuan dalam rangka partner koalisi, disitulah akan bicara. Bisa saja tidak melihat survei, bisa saja tidak melihat survei, tetapi akan melihat kepentingan. Artinya tadi kan potret survei ini kan adalah potret masyarakat, kan begitu. Nah,
soal survei itu apakah dibayar atau tidak bayar itu bukan urusan kita. Tapi minimal potret survei itu menunjukkan akan pendapat menjadi publik, ya? Itu suara publik yang menjadi bagian tak terpisahkan dari masukan bagi partai politik untuk menentukan. Nah, tetapi apakah nanti dipaksa atau tidak kan tergantung pada kompromi komunikasi di dalam kerangka penentuan partner koalisi. Nah, karena itu saya katakan tadi bahwa tidak berarti bahwa hak DPP itu tidak ada. Hak DPP itu pada saat komunikasi itu. Kan begitu. Nah, apakah nanti misalnya Ibu Puan dengan Pak Prabowo misalnya, atau sudah ada kesepakatan sebelumnya Prabowo Puan misalnya. Pertanyaannya, apa kata masyarakat PD Perjuangan kalau Prabowo yang nomor 1? Kenapa? Karena memang PD Perjuangan pemenang pemilu. Kan begitu. Artinya hal-hal semacam itu tidak mudah juga, walaupun DPP sudah melakukan kesepakatan politik. Tapi kan para pengurus daerah ya belum tentu bisa bekerja efektif karena mereka mungkin, waduh, calon kita ini kayaknya tidak dipilih oleh masyarakat. Bisa-bisa saya sebagai calon legislatif nggak akan ada dampak politik. Ya ini kan begitu-gitulah menjadi pertimbangan, Bung Goris. Tapi kita kan punya data punya beberapa kasus ya. Misalnya kalau kita comparekan dengan beberapa pilkada terakhir ya. Misalnya pilkada 2020 itu ya, kan ada 2 tuh calon boneka di dalam pilkada. Satunya itu adalah calon yang sengaja dicalonkan oleh parpol, tetapi dia tidak memiliki elektabilitas. Dia boneka juga, itu satu. Kemudian boneka yang kedua itu adalah calon dalam bentuk kotak kosong. Ya toh? Jadi calon tunggal yang berhadapan dengan kotak kosong. Dan saya rasa fenomena calon boneka ini bukan tidak mungkin terjadi di dalam pemilihan presiden tahun 2024. Karena toh mereka sudah punya pengalaman bagaimana rejim itu beroperasi di dalam pemilihan kepala daerah. Kemudian yang berikutnya terkait dengan logika publik, nggak ada tuh publik yang bersuara sampai dengan sekarang. Misalnya di beberapa kabupaten ya, nggak ada yang misalnya mengkritisi bahwa mereka sudah memilih calon yang sebenarnya digerakkan oleh naluri-naluri politik tertentu, kira-kira begitu. Ya. Ini Pak Goris, artinya sekali lagi itu bisa-bisa saja. Tetapi kan ada banyak fakta politik juga. Misalnya Kota Makassar. Semua partai politik mencalonkan ini berlawanan kota kosong. Dan yang menang kan kota kosong. Artinya rakyat tidak menghendaki itu. Kan begitu. Nah, ini juga hal sama. Tapi ini sekali lagi Bang Goris, bahwa kalau pilkada itu bisa saja dilakukan karena partai politik kan tidak punya kepentingan terlalu besar di situ, misalnya resikonya kecil ya, bicara tentang nanti ada dari partai untuk menjadi kepala dinas, itu nggak ada. Tapi kalau presiden ini sangat berkepentingan bagi partai politik. Nah, karena itu kalau kita melihat pilkada ya pasti yang terjadi. Ada juga kan ada banyak faktor, Om Goris. Pertama, apakah memang betul-betul disiapkan calon walaupun surveinya ini di pilkada, ataukah karena faktor lain ya, karena yang punya survei sudah tinggi ini merasa bahwa tidak butuh partai lain lagi, maka partai-partai ini ya menjual diri lah, siapa aja yang penting ada calon kan gitu. Ya bisa saja terjadi, kan banyak faktor di situ. Tapi ada juga menyiapkan diri. Tapi kalau kita lihat kemarin kan pilkada Solo, pilkada Medan itu kan sebenarnya bukan calon boneka juga, karena ternyata memang kepingin menang gitu. Tapi ya
kalah, kan begitu ya, karena memang surveinya sudah memang jauh gitu ya. Tetapi kalau kita kembali kepada laptop tentang Pilpres, itu sangat menurut saya Om Guris sangat-sangat berbeda. Karena sekali lagi betul itu hak ke DPP partai politik untuk siapa yang akan mereka calon. Tetapi selain hak DPP adalah hak kesepakatan koalisi. Nah, kalau partai koalisi nggak mau, ya mau dipaksa juga nggak mungkin, kan begitu. Nah, karena itu bagi partai politik hari ini kita pasti mencari kesamaan kepentingan. Siapa kira-kira yang pantas ya kita dorong untuk bakal calon. Tentu itu yang saya katakan tadi. Selain memenangkan Pilpres, yang kedua agendanya adalah memenangkan pileg, kan begitu. Nah, karena dua agenda ini sangat penting, maka partai politik tentu akan membicarakan hal itu pula. Nah, karena terus terang bahwa peran tim sukses memang akan muncul di ini karena mereka tidak bicara pileg. Tim sukses bicara tentang pilpres, kan begitu. Nah, tetapi bagi partai politik kan kalau yang sangat bagus apabila antara tim sukses presiden dan tim sukses pileg itu harus bersama sehingga ada harapan pada saat pemilu selesai kekuatan di parlemen juga dipegang oleh presiden yang terpilih. Itu saya kira itu wajar-wajar aja. Tetapi memaksa kayak pilkada saya kira agak berat gitu, Pak Boris. Karena rakyatlah sekarang ini yang menentukan ininya ya. Sangat penting untuk didengar oleh partai politik. Kalau pilpres, kalau pilkada, ya siapa aja calon ini dan sebagainya, saya kira tidak. Kalau di pilkada kan ada fenomena partai kandidat memborong partai kayak. Ya. Kalau di kalau pilpres bisa saja terjadi, Pak Boris, bisa saja terjadi. Tetapi sekali lagi bahwa resikonya besar ya. Ya, itu besar sekali. Tapi itu tadi, jangan-jangan dia sudah mengambil ini, ternyata ada partai lain yang memenuhi syarat 20%, calonnya tidak apa-apa, bisa menang pertarungan. Bisa saja. Makanya ini sangat hati-hati bagi partai politik untuk menggabungin ini, termasuk si kandidat, gitu. Itu. Apalagi nggak ada kotak kosong ya. Nggak ada kotak kosong. Ini pertanyaan berikutnya ini terkait dengan kalkulasi apa sih yang menjadi pertimbangan dasar ya bagi partai di dalam menentukan calon yang mereka usung di dalam pilpres. Pertama, Pak Boris, pertimbangannya adalah potret survei yang dilakukan oleh lembaga survei yang independen tentu saja ya. Salah satunya Litbang Kompas. Kemudian yang kedua, bicara tentang pengalaman di pemerintahan, baik pemerintahan di pemerintahan pusat maupun di tingkat daerah. Nah, yang ketiga adalah pertimbangannya adalah tentu bicara tentang modal. Modal dalam ini bukan modal membayar partai, bukan. Ini modal kerja-kerja politik yang ada istilah kita tadi kerja-kerja teritorial. Yeah. Nah, ini kerja-kerja semacam ini kan butuh energi. Ya, butuh energi yang besar. Nah, karena itu maka modal uang juga adalah hal penting. Karena itu saya katakan tadi, karena ini juga kan bicara tentang pileg. Bagaimana partai-partai di daerah melakukan sosialisasi, melakukan kampanye dan sebagainya untuk dua agenda sekaligus, agenda si calon yang dicalonkan partainya dan pileg. Nah, ini kan kerja berbarengan. Nah, karena itu maka tiga hal ini sangat utama. Dan yang terakhir saya kira adalah si calon ini betul-betul disukai oleh
pemilih. Kan di situ ada persyaratan-persyaratan dalam rangka pemenangan di Pilpres. Nah, karena itu potret survei ini sangat-sangat menjadi penting bagi partai politik. Tapi tentu survei yang dilakukan bisa dilakukan dua hal. Pertama, survei kita mendengar survei yang dilakukan oleh lembaga survei yang independen. Tetapi yang kedua, pasti partai politik juga melakukan survei internal. Kira-kira siapa yang pantas. Nah, tetapi apakah hari ini partai politik belum bicara tentang calon presiden? Sudah lakukan pembicaraan. Tetapi kan pembicaraan itu kan yang namanya di politik itu kan takutnya ada satu titik tertentu ya lecet politik gitu lah. Kan bisa aja satu tertentu misalnya dia kita calonkan si A, tiba-tiba kena korupsi. Padahal kita sudah calon, kan partai politik yang malu. Makanya hari ini Pak Koris, partai politik belum berani mencalonkan. Takutnya itu sudah mencalonkan si A, tiba-tiba ada ada kasus ya, ada tsunami politik. Nah, akhirnya apa? Dampaknya kepada partai politik. Makanya hari-hari ini memang kalau ada memaksa siapa calon presiden partai, ya pasti yakin belum bisa ditentukan. Begitu Pak Goris. Oke, ini pertanyaan yang juga saya rasa sangat penting ya. Pertimbangan apa sih yang paling urgen bagi partai ya di dalam misalnya menentukan kami akan mencalonkan ini? Ulang Pak Goris. Pertimbangan-pertimbangan yang misalnya menjadi dasar bagi keputusan parpol untuk menentukan atau mengkandidasi salah satu calon ya. Halo Kai. Halo. Halo ya. Baru dengar. Baru dengar ya. Ya, pertimbangan apa sih yang menjadi dasar bagi sebuah parpol untuk mencalonkan calon tertentu ya? Itu tadi Pak Goris. Pertimbangan yang paling utama adalah si calon kandidat ini bisa memenangkan kompetisi. Ya. Itu faktor paling utama. Nah, yang kedua tentu faktor figur ini apakah dia bisa memimpin atau tidak. Bisa memimpin atau tidak. Nah, karena walaupun dia punya uang, tetapi dia tidak bisa memimpin, ya nggak bisa. Saya kira partai politik juga berhati-hati untuk karena ini kan bicara tentang memimpin bangsa 5 tahun. Nah, tidak mau juga salah melangkah. Nah, saya kira pertimbangan-pertimbangan itulah yang paling utama bagi partai politik untuk menentukan calonnya mereka nantinya. Nah, tetapi pertimbangan itu tentu menjadi kesepakatan di partner koalisi. Jadi bukan soal partai A memaksa kehendaknya. Itu sangat berbeda posisi hari ini. Begitu Pak Boris. Oke, ini yang terakhir ya. Apa nih catatan penting yang bisa Kai rekomendasikan terkait dengan arah koalisi parpol dalam pemilu 2024? Ya. Mungkin catatan yang bisa dijadikan sebagai edukasi untuk publik. Ya, yang pertama tentu saya berharap bahwa rakyat, masyarakat bersama-sama memberikan masukan kepada partai-partai politik tentang calon yang akan dipertimbangkan partai nanti untuk mencalonkan diri. Nah, yang kedua, saya kira
partai politik pun kita berharap bahwa tidak bisa memaksa kehendaknya calon yang mereka usung yang ada dosa-dosa politiknya. Nah, karena terus terang bahwa yang kita harapkan adalah pemimpin presiden dan wakil presiden yang bisa melanjutkan apa yang sekarang dikerjakan oleh Presiden Jokowi dan wakil presiden hari ini. Nah, karena itu saya berharap bahwa calon-calon presiden yang muncul nanti kalau bisa adalah calon-calon presiden yang mumpuni untuk memimpin 5 tahun ke depan. Begitu, Pak Goris. Oke, terima kasih banyak kepada Bang Ferdi yang sudah bersedia hadir di studio Guru Sadan TV. Dari studio kami mengucapkan banyak terima kasih, salam hangat, selalu sehat dan sukses dalam perjuangan. Terima kasih kepada pemirsa Guru Sadan TV atas kesediaannya untuk selalu menonton kanal YouTube kami. Dan kami akan selalu hadir dengan isu-isu yang aktual bersama Bung Ferdinand. Terima kasih, selamat siang, selalu sehat. Salam dari studio.